langkah-langkah untuk menjalankan Proctor browser ini. Yang pertama kita coba masuk ke kelompok tes. Ini saya jelaskan dalam pelaksanaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahdiway Channel, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penggunaan aplikasi di Kementerian Agama. Yang mau bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silahkan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu gratis. Oke, untuk saat ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya menjalankan ID Proctor pada Proctor browser untuk persiapan asesmen nasional berbasis komputer ataupun ANBK. Di video lain sudah saya jelaskan bagaimana caranya tahapan-tahapan untuk mendaftarkan ataupun untuk memilih dan menjadikan siswa sebagai peserta di ANBK tahun 2023 kali ini. Oke, silakan disimak video ini sampai tuntas. Ya, untuk aplikasi ANBK bagi beberapa madrasah mungkin sudah terbiasa. Bagi yang belum mencoba, silahkan, ataupun ada operator yang baru, silahkan menjadikan referensi video ini untuk sebagai sumber bagi Bapak Ibu dan semua memberikan tutorial ataupun cara-cara untuk mendapatkan ID Proctor dan Proctor browser di tahun ini. Oke, saya ini ada di tampilan awal dari ID Proctor, dan dimana kita akan diminta untuk memasukkan ID Proctor dan password. ID Proctor dan password ini kita akan dapatkan di situs ANBK setiap akun madrasah ataupun sekolah. Kita sedikit ulas saja bahwa ANBK dilaksanakan khusus untuk kelas 5 MI, SD, kelas 8 SMP MTS, dan kelas 11 SMA, MA, dan SMK. Oke, untuk mendapatkan ID Proctor ini tentunya Bapak Ibu rekan-rekan semua harus mendownload atau mengunduh terlebih dahulu. Dimana caranya? Saya menggunakan ini adalah ID Proctor untuk yang menggunakan modenya daring ataupun online. Ada beda lagi dengan mode semi online ataupun semi daring. Ini saya akan contohkan untuk yang memilih modenya daring. Oke, saya belum masuk ke ID Proctor ini, ataupun saya belum menggunakan Proctor browser ini. Saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mendapatkannya. Oke, cara mendapatkannya silahkan Bapak Ibu login di ANBK kemendikbud.go.id. Masuk menggunakan akunnya masing-masing. Tentunya yang telah diberikan dari dinas terkait ya. Nah, ini di video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan ataupun men-setting peserta bagi ANBK. Oke, saya udah ada di dashboardnya. Udah ada di halaman mukanya. Kita masukkan dan memasukkan captcha ini. Saya kasih catatan, captcha ini terserah, kalaupun dalam gambar itu ada yang tercatat besar dan catat kecil, itu silahkan saja, mau yang kecil mau yang besar, bebas, yang penting akurat hurufnya. Nah, Bapak Ibu silahkan mendapatkan Proctor browser dan juga exam browser, diambil di download berkas dan pilih requestes. Nah, itulah ya, silahkan dipilih folder itu, silahkan dipilih. Juga di sana ada untuk exam browser untuk 64 bit, kemudian Proctor browser yang 64 bit, dan exam browser ataupun Proctor browser untuk 32 bit. Silahkan sesuaikan dengan komputer ataupun laptop Bapak Ibu semua. Ini sekali lagi saya menggunakan untuk yang online ataupun daring.
Oke, setelah Bapak Ibu mendapatkan ataupun mendownload dan running dari file yang telah diambil dari file web AMBK itu, nanti silahkan dipilih di file-file tersebut. Nah, nanti ini akan ada ketentuan ataupun penjelasan di monitor laptop ataupun komputer Bapak Ibu yang menerangkan spesifikasi di komputer Bapak Ibu. Ini penjelasannya bahwa ada yang pertama adalah operator sistemnya, jika semuanya checklist berarti sudah cocok untuk digunakan sebagai server. Jika di sini salah satunya ada yang silang, yang kali, berarti file tersebut tidak dapat digunakan di komputer atau laptop Bapak Ibu semua. Silahkan dicari, jika hal itu terjadi silahkan cari komputer ataupun laptop yang cocok dengan sesuai spesifikasinya. Oke, jika sudah seperti ini kita buat running saja untuk dikerjakan. Dia sedang bekerja. Ya, saya sekarang ada di beranda CBT Proctor. Ada informasi ataupun menu-menu yang harus kita ikuti dalam tahapannya. Seperti misalkan setelah kita masuk ke sini menggunakan akun yang diberikan oleh dinas terkait, dan kita peroleh juga dari web AMBK. Yang selanjutnya kemudian kita lihat dari dashboard di AMBK langkah-langkah untuk menjalankan Proctor browser ini. Yang pertama kita coba masuk ke kelompok tes. Ini saya jelaskan dalam pelaksanaannya. Di dalam kelompok tes itu akan tercatat di sana dari mulai status, kemudian juga kode tes, kemudian kelompok. Ya, ini silahkan dipilih sesuai dengan yang ada di dashboard AMBK-nya. Oke, kita coba satu persatu untuk dibuka. Tadi beranda sudah, kemudian kita status peserta. Nanti akan terlihat data-data peserta-peserta yang ada di yang mengikuti asesmen di madrasah sekolah Bapak Ibu. Kemudian juga daftar peserta. Daftar pesertanya akan tercatat. Ini adalah untuk data seperti ini, data simulasi saja, belum data sesungguhnya. Jadi yang saya terapkan ini adalah hasil dari simulasi. Dan status tes, di sana ada status tesnya. Status tesnya seperti ini, ya akan di 9 Agustus. Setiap hari status tesnya akan berubah, ya, sesuai dengan arahan yang ada di dashboard AMBK. Nanti kalau sudah muncul waktunya, misalkan sudah muncul waktunya kapan pelaksanaan AMBK-nya, karena sekarang saya menggunakan di luar jam kerja, maka tidak akan muncul tombol token rilis token, tidak muncul rilis token. Tapi jika nanti sudah waktunya tiba, maka akan muncul tombol rilis token di status tes. Kemudian request reset login, ini adalah fungsinya adalah Bapak Ibu sebagai proctor akan dapat diberikan akses untuk melakukan reset login. Misalkan dikarenakan trouble, permasalahan di user ataupun dari peserta asesmen, ya dikarenakan oleh jaringan ataupun dikarenakan unit itu sendiri, karena permasalahan sering muncul, bukan berarti pasti muncul ya, tapi kadang ada kendala seperti itu. Maka jika ada suatu hal harus di login kembali, maka fungsinya adalah di request reset login. Misalkan untuk ditandai peserta mana yang akan di reload atau di reset loginnya. Kemudian daftar login, menu ini menjelaskan peserta-peserta yang sedang login di asesmen pada saat itu. Itu karena jika pesertanya lebih dari 10, tentunya akan melaksanakan beberapa sesi. Ya dikarenakan misalkan ataupun unitnya tidak terlalu memadai, bersama peserta 30 orang dengan cadangan
tentunya misalkan unitnya 10, maka itu akan terlihat sesinya beberapa kali. Nah, tetapi jika unitnya memadai, tentunya dalam satu laboratorium dengan jumlah peserta 30, maka hal tersebut akan melancarkan melancarkan kegiatan Bapak Ibu sebagai proktor yang melaksanakan satu kali sesi saja. Asesmen dengan satu server, jumlah 30 peserta, dan dengan satu lab. Tetapi jika servernya cuma satu, pesertanya bukan 30, dan unit usernya hanya 15, maka akan melaksanakan beberapa sesi. Dan hal itu akan diaturnya di ANBK, di web ANBK. Silahkan di web ANBK-nya dibuat pengaturan seperti itu. Kemudian menu kelompok tes. Di menu kelompok tes di sini akan terlihat Bapak Ibu untuk sebenarnya di awal kita akan bahas status tesnya bagaimana, kode tesnya seperti apa, kelompoknya kelompok berapa. Dan ini akan muncul pada saat nanti di saat token sudah muncul. Jadi pada saat token belum muncul ataupun belum waktunya pelaksanaan ANBK sesuai jadwal, maka ini tidak akan muncul. Jika muncul pada saat setelah mulai pelaksanaan ANBK. Nah, ini menu-menu dari ANBK. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir dalam melaksanakan sebagai tugas sebagai proktor, khususnya dalam melaksanakan ANBK di mode daring atau mode online, karena sedikit banyak video ini akan membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya sebagai proktor. Ya, mungkin itu saja panduan ataupun cara dalam melaksanakan tugas sebagai proktor di kegiatan asesmen nasional berbasis komputer. Yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silahkan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu gratis. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua yang telah mendukung dan subscribe ke channel kami, sehingga kami tetap terus konsisten dan punya komitmen untuk memberikan informasi dan tutorial kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua. Terakhir, tetap semangat, tetap sehat, dan hila perah diwai. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.